PSBB kedua. Katanya pada rempong, syok, dan bingung. Benarkah? Oke. Kamu ada di Jabrik Live bersama saya, Dola Felicia Bukyat, yang membahas seputar kehamilan, pasca melahirkan, pola asuh, kesehatan, dan bisnis. Jreng! Oke, banyak banget nih grup sejak bulan April deh. Rame banget jualan makanan, minuman, bisa home service, catering, dan lain sebagainya. Oke, jual makanan. Kenapa sih ketika PSBB ini justru orang heboh banget dengan jual makanan? Atau mungkin salah satunya dari kamu juga ikutan jual makanan. Ayo ngacung. Oke, benar sih, nggak salah kamu jualan makanan. Tapi kenapa nggak dari awal aja ketika sebelum heboh dengan koronce ini? Sebelum pemberlakuan PSBB 1, 2 gitu kan? Kenapa justru baru sekarang-sekarang ini rame banget yang jual makanan? Bahkan sampai banting harga, bahkan sampai istilahnya apa ya, perang harga, atau bahkan amit-amit ada yang ngeselin, ngejatuhin usaha makanan orang lain gitu kan. Dan itu salah ya, itu harus dihentikan. Lakukan usaha yang santuy gitu ya. Nah pertanyaannya kenapa gak dari awal gitu kan. Pemikiranku gini, yang pertama berarti banyak orang yang takut gak makan. Sekarang ini banyak orang yang berpikir tentang perut. Bener? Gitu ya, takut lapar, anak takut gak makan, takut gak minum susu gitu kan. Ya oke, masuk di akal. Jadi semua orang mencoba untuk peruntungan dijual makanan. Tapi bisa bayangin kah 200 juta jiwa di Indonesia, atau jangan 200 lah ya, jangan 200 juta. Kita anggap setengahnya, 100 juta jiwa dari Aceh sampai ke Merauke jualan makanan. Terus lini usaha yang lain gimana? Macam cuci mobil, cuci motor, dan lain sebagainya, gitu kan? Ya. Nah, aku mau ngajak kalian berpikir. Termasuk mamaku, gitu ya. Termasuk beberapa teman yang bertanya sama aku, Vel, bisakah lo bantuin gue untuk mengajukan usaha makanan ke gue, ke Grab atau GoFood? Oke, pengalaman aku untuk masuk makanan ke Grab atau GoFood sekarang itu amat sangat super duper ultra perjuangan. Gak seperti 5, 6, 7 tahun yang lalu. Kamu butuh siapin uang sekian juta gitu kan, sebagai administrasi dan lain sebagainya. You know what I mean lah ya. Dan oke lah ya, kalau misalnya kamu bisa berhasil masuk sebagai partner di GrabFood atau di GoFood atau online yang lain gitu ya. Oke. Tetapi ketahuilah, aku sendiri ketika aku membuka GrabFood atau GoFood gitu ya, aku sudah mencari restoran yang sudah terkenal. Misalnya apa? Aku mencari McD, KFC, Chatime gitu ya, Sumobo dan lain sebagainya. Sorry aku sebutin nama. Yang jelas sudah terkenal, yang udah ada di otak aku. Aku nggak mungkin nyari bebek panggang Ibu Sri gitu kan. Ya nggak mungkin, bukan nggak mungkin. Dewasa ini ya seperti itu, yang dicari adalah restoran yang sudah dikenal ya. Itu artinya persaingan makin sangat heboh di bidang lini usaha makanan. Benar? Si A, si B jualan ini, tambahin kreativitas ini, tambahin bumbu ini gitu kan. Fine, oke. Cuma pertanyaanku kenapa gak dari awal? Ya balik lagi, semua orang takut lapar gitu ya. Nah, sekarang gimana dong kalau udah kayak gitu? Oke, kamu jualan makanan, kamu lihat dong platform apa lagi yang kamu bisa bikin gitu kan. Apakah kamu bikin buku kah? Kamu buka kursus kah? Dan lain sebagainya. Atau misalnya kamu buka semacam franchise sih butuh dana ya. Kamu bikin, ya kalau aku sih rasa platformnya lebih ke kursus, lebih ke e-book gitu ya. Gimana Vel caranya? Ya kamu bikin resep, terus kamu jual, artinya gini, kamu jual kursus. Tapi emang itu banyak banget deh. Kursus baking,
kursus bikin apa ya, tumpeng dan lain sebagainya. Itu banyak banget itu, headline banget itu di media sosial aku gitu. Nah, eh tapi saranku gini, sekarang ini berbanyaklah, termasuk itu self reminder ya, pengingat buat aku untuk berbuat baik ya. Karena kita nggak pernah tahu kapan kita udahan. Semua orang heboh dan takut banget dengan COVID-19 atau corona. Dibilang salah ya bener, dibilang bener ya salah gitu kan. Jadi buatku, kita tetap jalanin usaha, kita tetap kreatif, kita tetap berjuang untuk hidup prihatin tapi juga bahagia gitu ya. Kita bisa bagi-bagi berkat buat orang, tukang parkir kah yang mungkin selama ini ada salah satu tempat toko roti itu sepi banget gitu ya. Di sebelah-sebelah tuh ada toko makanan. Dulu tuh rame banget. Katanya feelingku sih, bukan katanya si jukirnya ya, juru parkir. Feelingku dia bisa dapat sehari itu sekitar jutaan. Maka hari itu pas aku beli dan aku bawa pulang gitu makan, ya aku kasih lebihan lah ya, lebih dari yang biasa kita parkir di wilayah Jakarta. Itu dia udah ban-ban kamsya banget, udah thank you banget. Nah, ya udahlah, kita kasih lebihan kah berapa lah ya, 30.000, 40.000 atau bahkan 50.000. Itu nggak jadiin kamu miskin. Ya kita berbagi, kita nggak mungkin dong, kita nggak, maksudnya ya kamu lebih paham, lebih mengerti kondisi keuangan kamu. Kalau yang masih oke penghasilannya, syukurlah masih tetap bisa bekerja dan berusaha dan masih ada penjualan. Misalnya kalau buka usaha sendiri, oke lah berbagi gitu kan. Nah, jadi di masa-masa sekarang pesanku adalah sehat aja udah syukur. Anggota keluargamu, orang-orang yang kamu sayang, setiap bangun tidur kamu masih bisa lihat orang-orang yang kamu sayang. Misalnya kalau aku, suamiku, Nicole, Margaret, bahkan Bibi yang membantu di rumah, juga orang tuaku, itu udah terima kasih banyak. Kenapa? Karena banyak orang di luar sana yang bener-bener tegang, takut tertular dengan corona. Entah itu lewat droplet kah, atau sentuhan kah, atau airborne kah udara, gitu kan. Mereka banyak loh yang panik dan takut banget, apalagi kita hidup di kota besar. Jadi total menurutku, artinya total gini, kita pokoknya yakin sehat. Ketika memang kita harus keluar rumah karena memang ada kebutuhan, ya udah, kita yakin bahwa malaikat yang ngejaga kita, bahwa Tuhan yang kasih hidup kita, ngedampingin kita gitu. Maka kita harus berbagi energi positif tentang kemajuan atau perjuangan di tengah kondisi seperti ini gitu. Yang mana itu pasti amat sangat membantu banyak orang yang tegang gitu kan. Aku nggak bilang virus ini nggak ada. Sampai di mana kebenaran dan prosesnya itu ada apa ya, sekelompok elit yang menurutku sudah heboh, sudah mengatur. Sekelompok elit ini luas ya. Bukan kapasitasku untuk menjelaskan di sini, tapi aku hanya mau mengajak kita harus menang. Menang itu artinya kita harus yakin. Kalau kita drop, kalah. Oke. Takut. Fine. Imun tubuh lu bakal mati. Aku ngomong begini dengan kapasitas aku udah pernah kena krisis tiroid gitu ya. Aku udah pernah kena tipes, aku udah pernah kecelakaan, kena gegar otak dan lain sebagainya. Itu dan lain sebagainya sini udah cukup gitu ya. Yang kemarin itu pun nggak opnam loh pas aku kena krisis tiroid itu. Udah cukup. Kita semua butuh uang. Aku juga butuh uang buat ngebahagiain keluarga aku, buat mengembangkan usaha aku. Tapi oke, kita back to basic, kembali ke awal. Bersyukur kita kayak orang di desa aja, kita masih bisa sehat, kita masih bisa ketemu, kita masih bisa denger suara orang-orang yang kita sayang. Sungguh deh banyak orang yang sudah kehilangan amit-amit common sense mereka, entahkah karena memang mereka beruang gitu ya, dan sungguh amat sangat protect gitu. Tapi justru kita sekarang, kamu bisa ngedengerin aku, ayo tetap semangat, ayo berjuang untuk sehat.
semua penyakit itu bisa disembuhkan dari pikiran kita. Serius, ini serius. Dari pikiran kita. Misalnya, kenapa orang bisa kena sakit asam lambung? Mungkin dia terlalu lelah bekerja, lelah mendem gitu ya, introvert gitu kan, mendem, akhirnya lari ke lambung. Ya, kenapa? Karena pikirannya mumet, karena belum bisa melepas, karena misalnya terlalu amit-amit dendam dengan si A, si B, si C. Ya udahlah ya. Kita semua punya masalah, termasuk aku. Kita semua pernah, bahkan sering, atau mungkin nanti kita akan berhadapan dengan situasi atau orang yang menjengkelkan ya. Ya udah, jengkel, uang belum ada, ya pekerjaan gimana gitu ya, usaha mungkin lagi, tenang dulu, ambil aja hikmahnya. Kalau aku sering banget ambil hikmahnya. Aku pernah ngalamin ngajar yoga itu sehari bisa 3-4 kali. Sekarang dibilang mau ya diam dulu gitu ya. Masih ada ngajar yoga, masih ada kelas ibu hamil dan ibu menyusui, masih ada kelas online. Tapi aku punya 2 anak, yang satu batita, yang satu masih bayi. Kalau amit-amit aku egois hanya untuk uang, bagaimana dengan anak-anakku? Sehingga aku yakin bahwa semua sudah diatur, semua ada, karena memang sudah waktunya gitu. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu ya. Aku mau mengajak bahwa kita ayo berbagi energi positif. Mau sakit, mau virus atau apapun, ya udah. Iya, oke, ada. What next? Apa setelah itu? Kita harus bangun strength kita dong. Kita harus bangun kekuatan kita. Dari apa? Dari pikiran. Kalau pikiranmu sehat, itu udah secara secara otomatis seluruh peredaran darahmu itu bergerak sesuai dengan apa yang kamu pikirkan. Lebay nih Chief Elis. Ya, gimana kalau aku ngomong mental ya. Udah, lebih baik pikirkan aja yang sesuai dengan pemikiranmu, yang sesuai dengan analisa kamu gitu. Tetap semangat, tetap yakin, tetap sebarkan energi positif. Memang manusia seringkali berubah-berubah. Setiap katanya teorinya 3 menit. Bahkan menurutku beberapa detik manusia itu bisa berubah loh. Mau laki-laki atau perempuan, mau yang katanya lagi mens atau yang lagi gimana-gimana, semua berubah dengan cepat. Ya. Oke. Cukup. Sekarang saya membahas mengenai PSBB tahap kedua. Kenapa sih banyak banget yang buka bisnis makanan? Pesanku dan pesan untuk diriku adalah kita gak pernah tahu kapan kita meninggal. Tapi yang kita tahu detik ini, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa perasaan dan pikiran yang kita izinkan terima dalam hidup kita? Kita gak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seringkali kehebohan atau kejadian dahsyat terjadi di depan. Maka dari itu, sadari nafasmu, fokus pada nafas, ambil waktu untuk hening, tenang. Kamu harus mencintai dirimu sendiri. Kamu harus menyayangi dirimu. Pesan buat aku juga. Terima kasih ya sudah mendengar podcast saya sekarang. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Bisa temui saya di Instagram @griaibusehat atau di YouTube saya Dola Felicia Pukyat, di Anchor saya Dola Felicia Pukyat. Boleh tuh di-download, tulisannya Anchor, ANCHOR. Oke, terima kasih. Saya Dola Felicia Pukyat. Bye. Jabrik Live.